Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Ishak Sambakukun dengan NIM 2003030039, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya membahas buku tentang metodologi kompleks aktivitas, landasan pemahaman, dan pemodelan untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian sosial. Untuk itu saya tidak memperpanjang kata lagi, langsung saja ke pembahasannya. Bab 1, rumusan masalah dan umum pendekatan. Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan. Bagian pertama dikhususkan untuk menyajikan rincian topik penelitian. Di bagian kedua, relevansi pertanyaan menciptakan metodologi kegiatan kompleks dianalisis. Dan di bagian ketiga, sistem logis umum untuk membangun metodologi semacam itu ditata. Bab 2, aktivitas kompleks dan seluruh sistem karakternya. Pada bab kedua, konsep aktivitas dasar dan kompleks diperkenalkan. Fitur seluruh sistem dari aktivitas kompleks terungkap berdasarkan persyaratan dasar mereka dengan teori yang dikembangkan dari metodologi aktivitas kompleks dirumuskan. Materi bab kedua mencakup 10 bagian. Pada bagian pertama definisi aktivitas dasar dan kompleks diberikan. Bagian dari yang kedua hingga yang ke-9 dikhususkan untuk isolasi dan analisis fitur-fitur CA dalam seluruh sistem. Di bagian ke-10 berdasarkan analisis singkat dari bidang pengetahuan yang berdekatan. Alasan untuk pembuatan metodologi untuk aktivitas kompleks disajikan dan persyaratan untuk dirumuskan. Bab 3, model struktural aktivitas kompleks. Bab ini menjelaskan model elemen SIA, struktur logis yang kausal dari SIA, sifat-sifat elemen aktivitas dianalisis. Dalam analisis aktivitas kompleks, bab kedua mengidentifikasi properti seluruh sistem utamanya, keberadaan struktur internal non-sepele, serta struktur fraktalitas. CA dikomposisi menjadi elemen-elemen yang dalam banyak kasus adalah dirinya sendiri. CA berdasarkan sifat-sifat ini, model elemen CA dan model elemen kompleks, model struktural CA yang memungkinkan memperoleh model secara rekursif, elemen agregat CA tingkat tinggi dan CA secara keseluruhan dipertimbangkan di bawah ini. Di atas pada bab kedua disebutkan bahwa perbedaan antara logika dan struktur kausal temporal CA sangat penting. Oleh karena itu, model rekursi integrasi elemen CA diwujudkan dalam bentuk struktur logis yang kausal. Bab ini mencakup 4 bagian. Yang pertama, memperkenalkan model formal dari elemen aktivitas kompleks, elemen struktural aktivitas yang disebut CA. Yang kedua, mempertimbangkan properti elemen CA. Yang ketiga dan keempat dikhususkan untuk model struktural CA logis dan kausal masing-masing. Bab 4, ketidakpastian dan penciptaan kompleks komponen aktivitas. Salah satu fitur sistem yang paling penting dari aktivitas kompleks adalah ketidakpastian dan pembangkitan elemen aktivitas baru. Dalam banyak kasus, mereka membangun langsung. Jadi, bab ini dikhususkan untuk analisis dan diskusi mereka. Materi bab keempat mencakup 5 bagian. Pada yang pertama dari mereka, mengklarifikasikan KLHS atas dasar munculnya unsur-unsur baru CA adalah diperkenalkan 3 berikutnya secara konsisten menganalisis semua kelas pengambilan CA yang dipilih memperhitungkan ketidakpastian dan aktivitas mata pelajaran.
sebagai salah satu sumber signifikan ketidakpastian. Pada bagian kelima, model generalisasi dan manifestasi ketidakpastian dalam pelaksanaan KLS diusulkan. Bab 5, model proses aktivitas kompleks. Realisasi aktivitas kompleks terjadi dalam kasus umum dalam bentuk pembangkitan, realisasi dan evolusi seperangkat elemen yang berinteraksi dari aktivitas kompleks yang membentuk struktur hierarkis. Dalam bab-bab sebelumnya, model struktural CA telah dijelaskan dan generasi elemen CA telah dianalisis. Dihasilkan elemen CA direalisasikan dan berkembang seiring waktu. Menjadi, kita sekarang akan mempertimbangkan model proses KLHS dari model untuk mewujudkan siklus hidup, model yang mewakili evolusi elemen CA dan perilakunya lembur. Bab 6, efektivitas dan efisiensi kompleks aktivitas. Bab ini dikhususkan untuk kategori evaluasi kegiatan, dianggap sebagai proses mendapatkan hasil. Karakteristik ringkasan utama dari proses semacam itu adalah jawaban atas pertanyaan, apa yang diterima, pada jam berapa, dan berapa biayanya yang menyebabkan selesainya proses. Diformalkan jawaban numerik. Untuk ini, pertanyaan ini memberikan nilai karakteristik ringkasan yang sesuai dari CA, dari efektivitas dan efisiensinya. Yang dibahas di bawah ini, evaluasi kegiatan dilakukan pertama dalam bentuk peramalan a priori sebelum aktivitas dimulai saat membuat teknologi CA untuk memilih pilihan terbaik untuk realisasi CA. Kedua, posteriori setelah menyelesaikan tindakan dan evaluasi hasil. Setiap prediksi terhambat oleh ketidakpastian perilaku masa depan dari objek yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketidakpastian perilaku masa depan dari objek yang tugas prediktif evaluasi harus berstruktur. A. Perlu untuk mendefinisikan faktor-faktor dari aktivitas kompleks yang mempengaruhi karakteristik efektivitas dan efisiensinya. B. Memprediksi perubahan faktor-faktor ini. C. Berdasarkan hal ini, buatlah peramalan efektivitas dan efisiensi. Bab 7, organisasi dan manajemen aktivitas kompleks. Organisasi dan manajemen di satu sisi adalah kasus khusus dari aktivitas kompleks, di sisi lain mereka memiliki elemen lain dari aktivitas kompleks. Dalam pengantar dan sekte, konsep organisasi dan manajemen diperkenalkan dalam bentuk aspek sistem lebar diperiksa terlebih dahulu. Tercatat bahwa setiap aktivitas yang kompleks mencakup unsur-unsur yang terkait dengan organisasi dan manajemen. Setelah model CA diperkenalkan di bab, konsep organisasi dan manajemen dapat dianalisis secara formal dalam kaitannya dengan model yang diusulkan menggunakan bahasa logis, sebab akibat dan model proses CA. Struktur penyajian materi pada bab ini meliputi 5 bagian. Pada bagian pertama, tempat dengan peran organisasi dan manajemen dalam sistem elemen CA dipertimbangkan dan hubungan antara mengelola dan KLHS organisasi dengan elemen CA lainnya didefinisikan. Bagian kedua adalah dikhususkan untuk struktur organisasi dan manajemen. Bagian ketiga membahas masalah optimasi aktivitas yang kompleks. Bagian keempat menjelaskan tugas mengoptimalkan kinerja aktivitas kompleks dengan teknologi yang dikenal.
Di dalam kelima, masalah sintesis teknologi optimal. Hasil bagian langsung menanggapi pernyataan terhadap metodologi aktivitas yang kompleks dan mendukung persyaratan yang tersisa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, silakan kritik lewat komentarnya. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa like dan komen video ini.